Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Bunia akan menjelaskan tentang akidah akhlak di bab kedua, materi kedua. Nah, sebelum kalian mendengarkan penjelasan dari Bunia, tolong buka buku paket akidahnya yang ini, nak ya. Paham? Di halaman 16. Nah, di situ ada gambarnya cicak-cicak ya. Tapi kita tidak akan menyanyi hari ini. Bunia langsung akan menjelaskan ya. Nah, Asmaul Husna itu adalah nama-nama yang baik yang dimiliki oleh Allah. Jumlahnya ada 99. Faham? Tapi hari ini kita akan membahas tentang Al-Wahhab dan Ar-Razzaq. Nah, dua itu nanti yang akan kita bahas ya. Baik. Asmaul Husna adalah nama-nama Allah yang baik. Nah, sedangkan yang satunya kalimat thayyibah adalah kalimat-kalimat baik untuk memuji Allah. Itu bedanya ya. Asmaul Husna itu seperti ya Rahman, ya Rahim. Itu kalau sekolah di MI dulu waktu masuk kan kalau doa selalu membaca Asmaul Husna kan? Masih ingat? Nah, Bunia bacakan sambil menjelaskan ya. Jadi kalian buka buku paketnya halaman 16. Asmaul Husna adalah nama-nama yang baik yang dimiliki oleh Allah. Asmaul Husna berjumlah 99. Asmaul Husna juga menunjukkan sifat-sifat yang dimiliki oleh Allah. Oleh karena itu, kita harus mengenal nama-nama Allah tersebut. Kenapa kok harus kita mengenal nama-nama Allah? Agar kita semakin yakin dan semakin taat kepada Allah, bahwa Allah itu senantiasa melihat kita, mendengar kita walaupun dimanapun kita berada, selalu melindungi kita, merahmati kita, menyayangi kita. Maka jika kita mengenal sifat-sifat Allah dan meyakininya, diharapkan kita semakin meningkatkan iman kita kepada Allah, meningkatkan ibadah kita kepada Allah, agar supaya kita nanti tidak masuk neraka. Jadi sebenarnya buat kita sendiri keuntungannya ya. Allah tidak membutuhkan apapun dari kita, kita yang butuh Allah. Ketika kita berdoa memohon sesuatu kepada Allah, dianjurkan agar menyebut Asmaul Husna sebagaimana firman Allah, Allahil Asmaul Husna mad'uhu biha wa darul ladina yulhiduna fi asma'ihi sayujzauna ma kanu ya'malun, yang artinya hanya milik Allah Asmaul Husna, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna itu, dan tinggalkan orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Quran surat Al-A'raf, ini surat ke-7 ayat 180. Nah, yang kita bahas hari ini seperti kata Bunia tadi, yaitu Asmaul Husna Al-Wahhab dan Al-Razzaq. Maaf ya, tadi Bunia ada tamu. Bunia lanjutkan. Hari ini Asmaul Husna yang kita dapatkan, yang akan kita bahas adalah Al-Wahhab dan Ar-Razzaq. Kan tadi disebutkan, diperintahkan oleh Allah dalam firman-Nya di Al-Quran, kalau kalian mau berdoa
dianjurkan, disuruh untuk menyebutkan nama-nama Allah atau Asmaul Husna dalam setiap doa kalian. Misalnya nggih, pingin doa mau minta rezeki, ibunya, ayahnya biar dikasih rezeki lebih karena kalian kepingin sepeda misal. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Rozak, berilah ayah dan bundaku rezeki lebih ya Allah agar bisa membelikanku sepeda baru. Nah seperti itu, dianjurkan seperti itu anak-anak, ya kan? Kenapa? Orang itu kan suka ya kalau dipuji-puji. Hai engkau yang cantik, hai engkau yang manis, seperti itu kan ya. Sama Allah itu juga sangat senang kalau dipuji. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Allah, ya engkau yang maha pengasih dan penyayang, engkau yang maha pemberi rezeki, tolong berilah ayah dan bundaku rezeki lebih agar aku bisa dibelikan sepeda baru. Nah seperti itu, Allah disuka dipuji. Insya Allah nanti kalau dalam berdoa kalian memuji-muji nama Allah, dipuji dulu sebelum meminta, insya Allah nanti doanya akan mudah dikabulkan, ya kan? Nah baik, kita akan masuk ke pembahasan Al-Wahhab. Al-Wahhab ini artinya Allah Maha Pemberi Karunia. Jika kita perhatikan isi alam semesta ini, kita tak akan mampu menghitung jumlah aneka ragam ciptaan Allah. Di antara ciptaan Allah tersebut adalah makhluk hidup yang terdiri dari manusia, hewan, dan tumbuhan. Seperti yang dulu Bunia jelaskan ya, makhluk hidup itu ada 3. Manusia, hewan, dan tumbuhan. Mereka menempati seluruh penjuru dunia ini dilengkapi kebutuhan hidupnya oleh Allah. Kita ini di dunia ya sudah dilengkapi semua kebutuhannya oleh Allah. Tapi kadang dalam bentuk yang mentah, belum diolah. Jadi kita harus mengolahnya. Misal diberi hewan ayam untuk jadi lauk pauk harus kita olah dulu, kita sembelih dengan menyebut nama Allah, kita masak, terus baru disajikan dalam bentuk hidangan yaitu makanan. Nah, kenapa kok seperti itu? Nah, kita kan manusia diberi akal, pikiran, makanya Allah itu memberi kita memenuhi kebutuhan kita bukan dalam bentuk jadi. Kenapa? Biar kita itu ada usahanya. Nah, usaha bekerja, misal ibu menyiapkan makanan untuk kalian, itu semata-mata diniatkan untuk mendapat pahala dari Allah. Seperti itu. Nah, Allah itu mau kita berusaha mendapatkan sesuatu. Ini lanjutkan ya. Misalnya untuk manusia bernafas, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyediakan udara yang mengandung gas oksigen dan karbon dioksida. No, kalau kita tidak disediakan Allah oksigen ya kita tidak bisa bernapas. Nah, untung ya Allah itu sudah menyediakan kita oksigen. Dari mana oksigen itu? Dari proses fotosintesisnya tumbuhan. Makanya kalau ada tumbuhan besok, apalagi kalau sudah besar, jangan dikit-dikit nebang pohon. Kalau pohonnya habis di dunia ini ya tidak ada udara nanti ya, karena yang menghasilkan oksigen itu adalah tumbuhan. Untuk manusia minum, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyediakan air. Untuk manusia makan, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyediakan bahan makanan yang berasal dari hewan dan tumbuhan, misalnya ayam, ikan, sapi, kambing, dan lain-lain. Kalau makannya dari padi ya diolah jadi nasi. Untuk manusia melihat, mendengar, dan merasakan makanan, Allah Subhanahu wa Ta'ala melengkapi manusia dengan panca indera. Mata untuk melihat, mulut untuk makan, telinga untuk mendengar, dan lain-lain. Nah, ini kembali ke materi syukur kemarin. Makanya untuk
karena kita sudah disediakan semua ini sama Allah, kita harus bersyukur. Dengan bagaimana caranya? Dengan menggunakan apa yang telah diberikan Allah kepada kita itu untuk hal-hal kebaikan. Faham? Mata untuk melihat Al-Quran, bibir untuk membaca Al-Quran, telinga untuk mendengar tausiah-tausiah agama yang menyejukkan hati, seperti itu misalnya. Hal ini yang membuktikan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha memberi karunia. Semua itu tadi yang Bunia sebutkan bukti bahwa Allah itu Maha pemberi karunia sesuai dengan firman-Nya dalam Al-Quran surah Syad ayat 9. Am indahum khazainu rahmati rabbakal azizil wahhab, atau apakah mereka itu mempunyai perbendaharaan rahmat Tuhanmu yang maha perkasa lagi maha pemberi. Nah, memiliki atau mempunyai pembendaharaan, apakah mereka bisa menghitung rahmat Tuhanmu yang sudah diberikan? Kita bisa tak menghitung rahmat yang sudah diberikan Allah kepada kita? Bisa? Tidak akan bisa, iya kan? Karena sudah terlalu banyak sekali. Dari kita dikandung ibu sampai nanti kita wafat, kita tidak akan pernah bisa menghitung nikmat atau rahmat yang telah diberikan Allah kepada kita. Melihat bukti tersebut di atas, kita harus sadar bahwa seluruh isi alam diperuntukkan bagi manusia sebagai karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tak terbatas dan pilih kasih. Sehingga manusia harus bersyukur atas karunia yang telah diterima, di antaranya dengan memperbanyak beribadah kepada Allah dan dengan menjaga kelestarian alam agar tidak merusak dan punah. Allah di antaranya senantiasa akan memberi apapun yang dibutuhkan oleh hambanya sesuai dengan kehendaknya. Kita sudah diberi apapun ya, disediakan bahan makanan, disediakan bahan untuk kita membangun rumah, hanya kita harus mengolahnya, ya kan? Jika seorang anak meminta agar menjadi pandai, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengabulkannya, asalkan ia rajin dan bersungguh-sungguh dalam belajar. Kan sudah Bunia sebutkan tadi di awal, Allah itu suka hambanya berusaha dulu. Kalau kamu kepingin pinter, ya kamu harus rajin belajar. Baru doamu untuk menjadi pintar dikabulkan sama Allah. Faham? Bu, kalau aku sudah doa, sudah belajar, tapi aku nggak pinter-pinter gimana? Jangan sedih, itu adalah ujian dari Allah untuk kita. Dimana nanti kalau kita sabar menghadapinya, insya Allah surga pahalanya, ya kan? Balasannya nanti surga. Jadi ya harus bersabar, mungkin itu ujian untuk kamu. Cara meneladani sifat Allah Al-Wahhab adalah dengan sebagian kelebihan yang kita punya. Bagi yang punya ilmu, kita bisa mengajari teman yang belum paham tentang suatu hal. Tangan kita memanfaatkan untuk membantu teman yang membutuhkan bantuan. Orang yang suka membantu orang yang memerlukan bantuan, Allah akan senantiasa membantunya. Keridhaan Allah SWT dan kebahagiaan di akhirat juga akan menantinya. Nah, sekarang kita beralih ke Ar-Razzaq. Kita menyadari bahwa setiap manusia memiliki kebutuhan, baik kebutuhan primer maupun kebutuhan sekunder. Apa bunyi kebutuhan primer sama sekunder itu? Kebutuhan primer itu kebutuhan pokok. Kebutuhan pokok itu misalnya sandang, pangan, papan. Sandang itu pakaian. Kita butuh pakaian kan? Ya enggak harus bagus, yang penting layak. Itu kebutuhan dasar kita. Yang kedua adalah pangan, makanan. Enggak harus enak, tapi yang penting dapat mengenyangkan sehingga memberi kita
tenaga untuk beraktivitas. Tapi kalau gak enak, nggak nafsu makanya. Ya tergantung selera. Ikan tempe digoreng sering, kasih sambal aja udah enak kan, ya kan? Nah, kalau papan yang terakhir ya, kalau papan itu tempat tinggal. Apa harus punya rumah mewah, Bu? Enggak. Rumah sederhana atau kos-kosan, kontrakan itu kan juga tempat tinggal, ya kan? Nah, kalau kebutuhan sekunder itu kebutuhan untuk pelengkap kebutuhan primer atau kebutuhan lanjutan, yaitu tadi misal kalau bajunya baju bagus, rumahnya rumah yang bagus, makanan yang mewah seperti itu. Kebutuhan primer adalah kebutuhan pokok seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal yang sangat diperlukan oleh manusia untuk kelangsungan hidupnya. Sedangkan kebutuhan sekunder bukan kebutuhan pokok ya tadi ya, untuk melengkapi kebutuhan primer, tapi juga seperti mobil, perhiasan, rekreasi, untuk ketenangan jiwa. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rezeki yang berbeda-beda. Ada yang diberi banyak dan ada yang diberi sedikit, sehingga ada yang kaya dan ada yang miskin. Loh Bu, Allah kok nggak adil? Bukan nggak adil. Adilnya Allah itu hitungannya beda sama kita, ya kan? Kenapa orang dikasih kaya? Mungkin saja itu ujian buat dia. Karena nanti di akhirat hisabnya lebih lama, hartanya dipakai buat apa aja. Kalau hartanya ternyata dipakai cuma untuk buat foya-foya, masuk neraka dia kan. Kalau orang yang miskin dikasih rezeki dikit, tapi dia masih, walaupun dia miskin, dia masih tetap sedekah. Loh, masuk surga dia nanti, iya kan? Nggak perlu iri. Bukan berarti Allah itu pilih kasih, paham? Tapi rezeki itu juga bentuk ujian untuk kita manusia. Rezeki itu dimanfaatkan untuk apa? Nah, itu yang dinilai sama Allah. Paham ya? Dipakai untuk kebaikan, apa dipakai untuk keburukan rezekinya. Paham anak-anak? Orang yang kaya mampu memenuhi kebutuhannya dengan mudah seperti makanan bergizi, pakaian bagus, rumah megah, bahkan mobil mewah. Sedangkan orang yang diberi rezeki sedikit, mereka hidup dalam keadaan yang kekurangan. Semua makhluk hidup dicukupi kebutuhan hidupnya oleh Allah. Allah memberikan nikmat kepada semua makhluknya. Kita tidak dapat menghitung nikmat dari Allah yang telah kita terima, sebagaimana firman Allah dalam surat Ibrahim ayat 34 yang berbunyi, dan yang artinya, dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Sudah terlalu banyak nikmatnya sampai tidak bisa dihitung. Allah adalah zat pemberi rezeki. Oleh karena itu, Allah memiliki nama Ar-Razzaq. Ar-Razzaq artinya Allah maha pemberi rezeki kepada makhluknya. Sedangkan rezeki adalah segala pemberian Allah yang dapat dimanfaatkan dalam hal kebaikan. Jadi rezeki itu bukan cuma tentang harta ya anak ya. Kita diberi kesehatan sampai saat ini pun itu juga rezeki dari Allah. Diberi masih bisa belajar sama dunia, itu juga rezeki dari Allah. Dikasih keluarga yang sayang sama kita, teman-teman yang banyak yang sayang juga sama kita, itu juga rezeki dari Allah. Allah berfirman dalam surat Az-Zariyat ayat 58 yang artinya, sesungguhnya Allah dialah maha pemberi rezeki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh. Cara meneladani sifat Allah Ar-Razzaq adalah dengan cara berbagi harta yang kita miliki, sedekah ya, dan infak. Ketika kita punya kelebihan rezeki, maka kita bisa membantu orang-orang yang memerlukan bantuan kita, baik itu diminta atau tidak diminta. Kita juga harus yakin bahwa harta kita yang sesungguhnya adalah yang telah kita infakkan di jalan yang diridhoi Allah.
Nah, infak kita, sedekah kita itu nanti menjadi celengan kita untuk di akhirat. Paham? Jadi perbanyaklah sedekah dan berinfak. Sifat mudah berbagi dan bersedekah harus kita biasakan sejak dini. Tidak harus menunggu kaya baru bersedekah. Ketika kita membawa makanan, perlu juga kita berbagi dengan teman. Nah, itu juga bentuk sedekah. Sedekahnya ke teman sekelasmu. Mungkin dia orang tuanya kurang ya, jadi tidak diberi uang saku. Kalau kamu bawa jajan yang enak-enak dari rumah, dibagi sama temannya ya. Jika kita senang berbagi, maka orang lain akan senang kepada kita, dan kita juga akan mendapat pahala dari Allah karena sudah membahagiakan orang lain tersebut. Paham anak-anak? Jadi apa tadi Asmaul Husna? Asmaul Husna adalah nama-nama Allah yang baik. Hari ini yang kita bahas adalah Al-Wahhab dan Ar-Razzaq. Al-Wahhab artinya Allah Maha Pemberi Rahmat, dan Ar-Razzaq artinya Allah Maha Pemberi rizki. Dipelajari lagi ya bukunya, dibaca-baca lagi. Sekian dari Bunia, kurang lebihnya Bunia mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.